warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erian Yuliana selaku ketua dari kelompok uji normalitas mata kuliah metode riset. Pada video ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi uji normalitas. Dan sebelumnya akan ada perkenalan dari rekan-rekan saya yang lainnya. Untuk videonya mohon disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nuris sebagai anggota dari kelompok uji normalitas. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Farhan Ditama. Saya sebagai programmer dari kelompok uji normalitas. Konsep dasar riset. Yang pertama, ada tujuan dari uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan penelitian mempunyai distribusi atau sebaran yang normal ataukah tidak. Yang kedua ada konsep dasar riset. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, menurut Tripodi dan Meyer, riset adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan atau dikomunikasikan, dan diuji atau diverifikasi oleh peneliti lain. Yang kedua, menurut T. Hillway, suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat mengenai masalah tersebut. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama ada metode riset. Metode riset ini adalah teknik atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu ada riset. Riset adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan persoalan atau masalah, atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tingkat kesalahan, adalah dalam bidang ekonomi, tingkat kesalahan yang biasa digunakan adalah 5%. Selanjutnya ada klasifikasi riset. Pertama ada ilmiah dan non-ilmiah. Untuk ilmiah sendiri, mengembangkan menemukan teori. Hasil dari riset ini menjadi dasar dalam riset non-ilmiah. Contohnya, landasan teori pada penelitian ilmiah atau PI dan skripsi. Sedangkan untuk non-ilmiah, untuk pemecahan masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, contohnya seperti penelitian ilmiah, atau PI, skripsi, tesis, makalah, dan jurnal. Tujuan riset itu ada 5. Yang pertama ada tujuan eksploratif atau tujuan penemuan, yang dimana menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Kedua, ada tujuan verifikasi atau tujuan pengujian, untuk menguji kebenaran sesuatu atau pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Ketiga, tujuan developmental atau tujuan pengembangan. Di sini mengembangkan sesuatu atau pengetahuan dalam bidang yang telah ada. 4. Tujuan penulisan karya ilmiah, untuk membuat skripsi, tesis, dan disertasi. Dan yang terakhir adalah studi peramalan atau forecast study, untuk mendapatkan data peramalan yang bertujuan untuk mendasar perencanaan. Langkah-langkah riset, yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Kedua, merumuskan dan membatasi masalah. Ketiga, melakukan studi kepustakaan. 4, merumuskan hipotesis atau pernyataan penelitian. Kelima, menentukan desain atau metode penelitian. 6, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. 7, menganalisis dan menyajikan hasil. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada statistika deskriptif dan statistika inferensia. Pengertian dari statistika deskriptif adalah statistika yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Contohnya, ukuran statistika, distribusi binomial, dan lain-lain. Sedangkan untuk statistika inferensia, statistika yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas tersebut. Contohnya, seperti uji ANOVA, regresi linier, berganda, dan lain-lain. Untuk software statistik sendiri, di sini ada 4. Yang pertama adalah SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Digunakan untuk melakukan riset pemasaran, analisis survei, dan kuesioner. Lalu yang kedua ada AMOS atau Analysis of Moment Structure. Digunakan untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk atau layanan yang dibelinya. Yang ketiga ada LISREL atau Linear Structural Relationship. Digunakan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel sekaligus sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai suatu kasus. Yang keempat adalah recommender dan lain-lain.
Yang kedua ada pengertian uji parametrik dan non-parametrik. Uji parametrik adalah jenis pengujian di mana data yang digunakan harus memiliki parameter tertentu. Cirinya itu, jenis data interval atau rasio serta distribusi data adalah normal atau mendekati normal. Contohnya seperti ANOVA, regresi linear berganda, uji T, dan lain-lain. Selanjutnya ada uji non-parametrik, adalah jenis pengujian yang datanya tidak perlu memiliki parameter tertentu. Untuk cirinya sendiri, jenis data nominal atau ordinal, serta distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Contohnya seperti Chi-square dan Spearman rho. Secara konseptual, uji normalitas adalah uji statistik yang diperuntukkan untuk menguji apakah nilai residual variabel penelitian terdistribusi secara normal ataukah tidak. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng atau bell shape. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Selanjutnya ada metode untuk mengetahui data terdistribusi normal. Yang pertama ada Shapiro-Wilk Test of Normality. Data dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai yang diperoleh dari Shapiro-Wilk Test of Normality harus lebih besar dari 0,05. Yang kedua ada uji skewness. Dalam uji ini penelitian membandingkan antara nilai skewness atau standar error skewness. Data dapat dikatakan normal bila mempunyai nilai antara minus 2 sampai dengan 2, atau dapat dilihat dengan kemencengan grafik. Jika titik puncak berada di tengah, maka data terdistribusi normal. Baik, di sini ada beberapa kurva dari kurva skewness. Yang pertama itu ada yang tidak menceng kanan kiri, yang dimana mean sama dengan modus sama dengan median. Lalu untuk yang menceng ke sebelah kiri dan menceng sebelah kanan. Kemudian, metode untuk mengetahui data terdistribusi normal yang ketiga adalah uji kurtosis. Dalam uji ini, peneliti membandingkan antara nilai kurtosis dengan standar error kurtosis. Data dapat dikatakan normal bila mempunyai nilai antara min 2 sampai dengan 2, atau dapat dilihat dengan keruncingan grafik jika grafiknya membentuk mesokurtik. Di sini ada kurva kurtosis. Yang pertama itu ada leptokurtik, yang kedua ada mesokurtik, lalu yang paling bawah ini ada platikurtik. Yang keempat adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam hal ini, data dinyatakan terdistribusi normal apabila nilai yang diperoleh dari uji KS itu bisa dilihat dari asimsiknya itu harus lebih dari 0,05. Yang kelima adalah uji grafik. Di sini ada beberapa di uji grafik. Yang pertama itu ada menggunakan grafik histogram. Dengan grafik ini, data yang diteliti ditampilkan menjadi diagram batang. Jika grafik tersebut menyerupai kurva lonceng, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Di sini ada grafik histogram. Bisa lihat dari grafik ini, analisisnya adalah dari hasil uji grafik di atas, dapat dilihat diagram batang hampir menyerupai kurva normal, maka data dikatakan terdistribusi normal. Lalu yang kelima, masih di uji grafik juga, cuman ini menggunakan grafik plot. Normal tidaknya distribusi data juga dapat dilihat dari grafik plot atau normal probability plot, di mana indikatornya adalah titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal. Jika titik-titik tersebut mendekati garis diagonal, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Bisa dilihat di sini grafiknya. Analisis dari grafik tersebut yaitu dari hasil uji grafik normal probability plot di atas dapat dilihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dikatakan terdistribusi normal. Kemudian dari grafik plot yang ini kita bisa lihat nih, yang ini menyebar titik-titiknya, berarti dapat dikatakan data tidak terdistribusi normal. Kemudian di sini yang ketiga ada contoh kasus.
Seorang peneliti ingin menguji apakah data penjualan minuman yang diperoleh PT Himawari berdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah datanya. Nah, yang di samping kanan ini merupakan data dari PT Himawarinya. Langkah software Recommender. Pertama, tekan icon Recommender pada desktop. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar, yaitu gambar di samping seperti ini. Setelah itu, pilih menu New Data Set. Masukkan nama dari dataset adalah normalitas. Kemudian tekan tombol OK. Jadi, ketika gambarnya sudah muncul seperti ini, kalian pilih menu yang ada di atas itu, pilih data, lalu kalian akan muncul New Dataset. Setelah itu akan muncul seperti gambar yang di samping kanan. New Dataset, enter name for dataset. Kalian tulis normalitas, lalu kalian klik OK. Akan muncul data editor yang digunakan untuk menginput data yang akan diuji, yaitu data yang pada soal. Jadi, kalian akan menginput data-data yang akan diujikan di software ini. Setelah itu, kalian klik pada variabel 1. Di sini ada variabel 1, ada variabel 2, ada variabel 3, ada variabel 4, ada variabel 5, dan ada variabel 6. Nah, kalian klik yang variabel satunya itu untuk diganti dengan nama variabelnya dengan diganti dengan nama EQE, yaitu tipenya numerik. Nah, itu di bawahnya ada tipenya. Ada karakter, ada numerik. Karena di sini datanya memakai angka, maka tipenya numerik. Untuk variabel 2 dan variabel 3 itu sama. Untuk variabel 2 diganti namanya dengan Vinti dan variabel 3 diganti dengan nama Mizin. Nah, jika data editor tidak aktif, maka dapat diaktifkan dengan menekan R GUI di taskbar window pada bagian bawah layar monitor untuk mengubah nama dan tipe variabel. Dapat dilakukan dengan cara double klik pada variabel yang ingin disetting. Pemilihan tip dipilih numerik pada semua variabel. Nah, kemudian isi masing-masing variabel sesuai dengan data soal. Setelah selesai isi data, kemudian tekan tombol X. Jadi, kalian isi datanya sesuai dengan apa yang ada di soal. Kalian pastikan semua datanya benar. Kalau sudah, kalian baru klik close atau klik silang. Maka otomatis akan kembali lagi seperti tampilan sebelumnya. Namun ada script window-nya bertulisan normalitas, yaitu nama datanya. Edit as .data.frame 0. Begitupun dengan output window-nya. Nah, selanjutnya kalian pilih menu statistik, lalu ada menu summaries, lalu ada Shapiro-Wilk Test of Normality. Nah, kalau kalian sudah pilih Shapiro-Wilk of Normality, akan muncul tampilan kotak dialog. Ada pilih salah satu variabel. Karena di sini bisanya cuma satu kali dalam pengujian, jadi kalian manual untuk mengerjakannya seperti awal. Jadi data yang keluar tersebut hanya satu, yaitu untuk data IQI misalnya. Data yang lain tidak dapat keluar pada satu kali pengolahan. Jadi kalian setelah memproses data IQI, ketika kalian ingin memproses data Vinti, maka lakukan seperti ulang dari awal. Dari menu ini, dari pilih statistik, summaries, lalu Shapiro-Wilk. Baru kalian pilih lagi menu yang lain. Gitu. Setelah itu, akan muncul hasil pada output window sebagai berikut. Ada data normality IQI yaitu W0,8933 dengan p-value 0,2159. Nah, untuk Shapiro-Wilk testnya itu W-nya itu 0,8567 dengan p-value 0,8823 untuk yang Vinti. Lalu untuk data normalitas yang Mizin itu dengan W
sama dengan 0,8831 dengan p-value 0,1691. Nah, analisis pengujian dari keterangan software tadi yaitu p-value lebih besar dari 0,05 sama dengan data terdistribusi normal. Analisis pengujiannya yang pertama itu adalah kriteria pengujian, di mana p-value lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Jika p-value kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Lalu yang kedua adalah nilai p-value. Ini sudah diketahui dari tutorial software sebelumnya ya. Untuk IQWI, nilai p-value-nya adalah 0,2159. Untuk Vinti yaitu 0,08823 dan Mizin adalah 0,1691. Yang ketiga adalah keputusan p-value. P-value IQWI itu lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. P-value Vinti lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dan p-value Mizin lebih dari 0,05, maka data juga terdistribusi normal. Yang keempat adalah kesimpulannya. Karena data penjualan minuman IQWI, Vinti, dan Mizin terdistribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.